Karena jangan sampai pengangkatan komisaris yang bikin gaduh ini akan membuat kinerja, maksudnya nilai setitik rusak susu sebelah enggak gitu. Maksudnya Nah, itu benar. semangat Pak Prabowo yang ingin membangun, memperbaiki negara ini rusak cuman gara-gara cuman 1-2 orang komisaris yang masyarakat melihatnya, ini nggak kompeten gitu atau ini. Pokoknya kita sepakat ya dengan tagline kampanyenya Pak Prabowo yang memang harus menutup kebocoran anggaran negara ini harus kalau saya sih sepakat itu ya. Itu memang parah banget kalau itu ya. Dan posisinya dikembalikan ke masyarakat tuh biar lebih berasa gitu ya. Biar lebih berasa lagi. Ya kita lihat sih sebenarnya komitmennya bagus ya. Kita lihat juga ketika Pak Prabowo dengan jajaran kejaksaan juga udah ngembalin uang segitu banyak. Ya kita lihat komitmen yang bagus. Mudah-mudahan lebih tambah lagi nanti ke depannya. Ya, tambah lagi ke depannya. Ya, dikembalikan ke negara. Dan saya dengar ya walaupun ini yang selalu digembar-gemborkan ya di Danantara juga dan juga hasil Patriot Bond katanya juga bagus. Tapi ini kita masih perlu sesuatu yang memberikan kita kepercayaan gitu. Kita perlu bener loh bisa dipercaya nih orang gitu. Pak Prabowo-nya, presidennya, Mas Gibran mungkin kita masih dukung karena semangatnya bagus gitu. Nah, tapi seringkali dia ngomong dalam pidato, yuk tolonglah gitu. Ini kita mau maju, negara-negara lain juga sudah maju, jangan kita masih terus-terusan digrogotin dari belakang. Berarti ada sesuatu di balik ini yang mungkin di luar dari kekuasaannya Pak Presiden Pak Prabowo dan Gibran. untuk menyatakan stop gini. Ini seperti kayak ada something else gitu. Yang menguasai di lini lini eselon atau eksekusi, di lini eksekusi. Yang eksekusi dan yang main di lapangan gitu. Sehingga gerogotannya tuh di situ. Gitu. Yang kalau saya lihat ya, berapa kali kan ngomong, berhenti, cukup sampai di sini. Tapi ada aja tetap aja tuh kelakuannya banyak banget gitu. Yang korup-korup ya. Iya juga sih. Bahkan nih KPK baru barusan nangkep-nangkepin bupati-bupati banyak banget gitu. Kuansing yang terbaru ya. Yang terbaru Bupati Kuansing. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa melihat secara clear bahwa orang yang ditempatkan di BUMN ini adalah memberikan benefit, menolong. Tepat gitu ya paling nggak ya. Ya itu tadi, jawab aja dengan prestasi ke depannya. Kalau menurutku ya. Jadi posisinya ini, tapi nextnya ya kalau saya ya, pribadi ya, mungkin Om Riko sama Om Cip bisa nambahin nanti. Jangan ada lagi kegaduhan dengan pemilihan komisaris yang ya itu tadilah menimbulkan kegaduhan lah. Ya kan? Ini kan posisinya tahu-tahu muncul nama itu yang kita nggak tahu siapa gitu kan. Muncul nama itu. Sebenarnya kan Indonesia kan kita kembali ya. Kita lihat bahwa Indonesia ini juga nggak kekurangan orang pinter loh sebenarnya gitu kan. Dan banyak orang pinter yang sepertinya lebih berkompeten ke sana kan. Nah, yang ketika dipilih itu kayaknya nggak menimbulkan kegaduhan banget deh. Mungkin gitu ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi ketika milih orang-orang yang memang strategis di pemerintahan, strategis di BUMN, ya jangan menimbulkan kegaduhan, itu satu. Terus yang kedua, ya kita lihat aja potensinya, kompetensinya seperti apa, ya kan. Nah terus mereka-mereka yang dipilih ini, ya jangan terus memanfaatkan jabatannya juga gitu nih. Ya bekerjalah dengan baik, tunjukkan dengan prestasi, udah gitu. Nah bicara soal tunjukkan dengan prestasi, kira-kira mau ngasih waktu berapa lama? Setahun? Nah itu evaluasi perusahaan kan beda-beda ya. Tergantung ini. Jangan sampai evaluasinya setelah ganti pemerintahan orangnya ganti lagi nih, kubunya yang menang gitu kan, yang udah-udah kan begitu ya, udah pasti begitu tuh begitu. Yang lagi berkuasa siapa, deketin biar jadi komisaris ini ya kan. Tapi nggak sedikit juga loh yang tadinya diangkat jadi komisaris, tahu-tahu pasti ada persoalan apa, dicopot diganti sama orang lain, jadi lawan politik langsung. Berseberangan. Wah, serang lagi habis-habisan. Kan ya maksudnya ini jadinya aduh, gimana ya? Bukannya fokus pada
bekerja di Bekerja situ, untuk pengawasan negara, untuk negara, untuk negeri ya. iya dikasih. Tapi Ini malah memang hanya untuk jabatan semata ya. jabatan semata. Nah ini yang sangat disayangkan, dan itu kita tahu lah nama-namanya ya kan, yang sekarang bahkan juga jadi kubu oposisi. Iya. Karena waktu lagi dikasih jabatan komisaris, Adem-adem aja. iya, Adem-adem adem-adem aja. Iya benar. nggak ngapa-ngapain, terus dicopot, langsung bersuara dia. Teriak lagi ya. Iya, kan? karena sumber penghasilannya hilang di Nah. situ. Berarti mengkritik karena perut ya betul. Nah, jadi buat mereka-mereka yang sudah pernah menduduki komisaris, Andalah yang kami maksudkan itu orangnya. Yang kemudian jadi lawan politik. Kalau kata Om Cep tadi apa di balik layar itu masalah integritas seseorang. Iya. Apa? Kembali lagi ke nuraninya ya. Nurani. Iya, integritas dari orang tersebut ya, gitu. Mau nggak dia menjalankan aturannya yang berlaku di perusahaan itu, terus kemudian ya punya tujuan untuk membangun negara inilah gitu. Ya. Kalau enggak ya susah, karena kan budaya kita udah hedon ya, gitu, flexing ya, segala macam, terus biaya politik yang tinggi. Nah ini yang seringkali mendorong para pejabat itu yang kemudian ya melakukan korupsi, suap dan sebagainya. Gitu. Ya memang kita nggak mengeneralisir bahwa semuanya pasti orang yang cuma mau cari posisi jabatan dan uang. Ada pasti mereka-mereka yang terpanggil karena saya Karena memang perbaikan ya. ingin perbaikan, dan ya hari-hari ini mereka bergerak untuk perbaikan itu. Ada juga kita bisa lihat ada beberapa. Tapi ya memang mungkin kebanyakan ya lebih banyak diem tuh. Ya mungkin ini udah banyak kan posisi komisarisnya tuh. Bisa puluhan sampai mungkin ratusan barangkali. Yang kerjanya nggak jelas ya. Nggak jelas sampai sekarang, nggak kelihatan juga. Mungkin ada satu dua ya. Kebetulan ada juga nih yang di kontak WA bikin kegiatan apa ya komisaris di Injur nih komisaris. Nah kalau yang lain kan nggak kelihatan nih kan. Itu, ya. Apa untuknya apa ya BUMN. Karena dia melakukan apa juga dia bingung. Iya. Nah itu urusan sama besi, gue ngapain ya? Nah gitu. biasanya jadi asistennya artis sebenarnya. Jadi ngurusin perusahaan joint venture ya. Ngurusin bidang baja gitu. Iya, ya kan. Dan venture luar negeri ya. Iya. Korea ya. Korea Selatan. Iya. Nah, itu Bisa gak tuh dia bahasa Korea Selatan? Kita kalau ada ininya Iya. investor yang datang ya. Nah ini lowongan buat penerjemah lah. Lumayan. Tapi kita nggak mau suzon ya kan. Kita Dari tadi udah suzon tapi ya itu tadi kita berprasangka baik, mereka akan punya akan menunjukkan loyalitas, integritas, terus kompetensi yang positif ya. Positif, punya prestasi buat perusahaan yang dimaksud, terus mendatangkan keuntungan dan pendapatan buat negara. Udah itu kan. Itu ya, dan memang prestasi. kita perlu kasih waktu juga. Ya. Cuma tolonglah ya sekali lagi, jangan bikin gaduh lagi lah. bikin kalau gaduh lagi posisinya gitu. untuk- Aduh ampun. Kemudian perlu dijelaskan juga kepada anak-anak muda ya kan. Anak-anak muda Mufti, apa ya nama Mufli ya? Mufli ini diangkat Ananda. sebagai komisaris di Krakatau Posko karena bla 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 bla. Jadi kalian tetaplah belajar, kuliah setinggi-setinggi. Jangan mematahkan semangat mereka ya kan. Ya. Coba disampaikan juga ke pemirsa. Pokoknya Sobat Sindu. ke Sobat Sindu ya. Pokoknya jangan patah semangat. Jangan patah Tetap semangat. bekerja keras. Tetap pendidikan Ya, tetap diutamakan. tetap belajar, sekolah tetap tinggi-tinggi, ya. tetap Jangan terus patah semangat hanya karena Mufli. ya udah. Karena jangan sampai pengangkatan komisaris yang bikin gaduh ini akan membuat kinerja, maksudnya nilai setitik rusak susu sebelah gitu. Maksudnya Nah, itu benar. semangat Pak Prabowo yang ingin membangun, memperbaiki negara ini rusak gara-gara satu dua orang komisaris yang masyarakat melihatnya, ini nggak kompeten gitu atau ini. Itu ini karena mempengaruhi Prabowo juga ke depannya gitu. Tapi gini, saya lihat Pak Prabowo itu memberi kesempatan kepada anak muda, dan itu bagus. Artinya ya kita perlu ya, kalau dilihat dari Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan anak-anak muda semua yang digeber ya dari waktu dulu. Maksudnya dikasih kesempatan, dibukain jalan. Tetapi untuk posisi-posisi seperti ini adalah posisi-posisi yang membutuhkan orang yang punya pengalaman di bidang itu, bukan yang
sekedar karena ingin balas jasa taruh orang di situ ya itu yang menurut saya harusnya dipikirkan dengan baik karena kita dukung anak-anak muda untuk tetap maju tapi ya di tempat-tempat yang cocok yang tepat buat mereka berkreativitas ya karena kalau taruh perusahaan kan langsung mandek cuman jadi kayak apa sih datang bawa pagi-pagi bawa tas gitu duduk apain ya gitu nggak berkreativitas gitu. Oke, baiklah begitu ya. Kesimpulannya adalah mari kita kasih waktu tapi kita awasi juga. Ya. Begitu Kata-kata ya. hari ini tuh ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. 1 tahun aja ya pengawasannya. Jangan lama-lama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Sobat Sido di lain kesempatan. Thank you.